Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1142 dimulai dengan penyerangan ular raksasa yang bernama John Moonguard. Ular itu menyerang sekolah Walrus dan mengincar anak-anak Elbaf di sana. Nah, dalam mitologi Nordik, kemunculan ular John Moonguard menandakan awal dari Ragnarok, yaitu pertempuran besar yang mengguncang dunia. Nah, pertempuran besar dalam cerita One Piece ini sepertinya sudah dimulai dengan bebasnya sang pangeran terkutuk Loki. Terlebih lagi, Loki memang pernah berkata jika dia akan menghancurkan Elbaf. Tentu kebebasan Loki ini adalah awal dari pertempuran besar di negeri raksasa itu. Selanjutnya, untuk mengatasi ular raksasa John Moonguard, guru-guru di sekolah Walrus mulai bertindak. Kita melihat kepala sekolah yang bernama Kiba beraksi dengan melancarkan pukulan ke ular itu. Namun ular John Moonguard masih terlalu kuat. Akhirnya perlawanan ular raksasa itu diakhiri oleh Saul yang melancarkan pukulan haki kuat dari bagian atas. Melihat aksi guru-gurunya yang kuat, anak-anak jadi antusias. Mereka terlihat mengagumi kekuatan Saul dan juga Kiba. Ya, ini bisa menjadi sebuah sinyal jika sebenarnya anak-anak Elbaf masih punya jiwa petarung. Mereka masih bisa dibentuk menjadi para petarung tangguh jika kurikulum pendidikannya diganti. Oke, selanjutnya kita melihat pertunjukan kekuatan dari para kesatria suci. Pertama adalah Gunko dengan panahnya yang multifungsi. Ya, panah memang sesuatu yang bisa memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah petunjuk arah. Di sini terlihat panah Gunko menjadi petunjuk arah bagi anak-anak yang berjalan sambil tertidur. Namun tidurnya anak-anak itu berkaitan dengan kekuatan kesatria lain. Di sini masih belum jelas sih itu kekuatan milik Somers atau Killingham. Yang jelas kemampuannya adalah dengan mewujudkan ketakutan terbesar anak-anak yang sedang tertidur menjadi kenyataan. Kita pun bisa melihat bayangan monster super raksasa yang ada di hutan Elbaf. Monster-monster itu sangat besar sekali, bahkan bangsa raksasa pun terlihat seperti manusia kecil jika dibandingkan dengan bayangan monster-monster tersebut. Ya, melihat adanya ancaman besar yang akan mendekat, kepala sekolah Walrus meniup trompet yang menandakan adanya situasi gawat darurat di dalam sekolah. Oke, lanjut kita beralih ke dunia bawah. Di sini Loki sudah sepenuhnya bangkit. Walaupun terluka parah, Loki terlihat masih baik-baik saja. Kemudian Loki memegang senjatanya yang bernama Ragnir. Itu adalah palu super besar yang bahkan lebih besar dari raksasa normal seperti Hajrudin. Kemudian Loki mengancam akan menghancurkan Elbaf dengan kekuatan petirnya jika borgol di kakinya tidak segera dilepaskan. Iya, karena masih ada borgol batu laut yang terpasang di kakinya, Loki belum bisa menggunakan kekuatannya, baik kekuatan buah iblis maupun hakinya, karena tentu masih lemas. Di sini Loki hanya bisa menggunakan kekuatan fisik dan juga kekuatan senjatanya. Tapi itu semua ternyata sudah cukup untuk bisa menghancurkan seluruh Elbaf, karena pulau Elbaf lemah terhadap petir dan juga api. Ya, Loki pun terlihat mengayunkan Ragnir ke pohon Adam dan sebuah petir besar menyambar pohon kuno tersebut yang mengakibatkan sebagian dahannya jadi terbakar. Nah, pertunjukan kekuatan Loki ini secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa dia adalah pelaku yang membakar desa Haugen. Sebuah desa yang diceritakan oleh Ripley telah musnah karena cabang pohon yang menopangnya terpaksa dipotong akibat terjadinya kebakaran. Ya, di sisi lain Luffy masih belum menunjukkan pergerakan yang berarti. Dia beserta Zoro dan Sanji masih terpana dengan kekuatan Loki. Sepertinya di chapter depan sih Luffy dan rekan-rekannya itu akan mulai bertindak untuk mengcounter serangan dari Loki. Oke, lanjut kita kembali ke sekolah Walrus. Di sini bayangan monster-monster raksasa sudah diperlihatkan dengan jelas.
Di sana ada naga raksasa, Loki, serigala raksasa, dan bahkan Nika dalam wujud jahat yang bisa kita sebut sebagai Black Nika. Ya, sosok Nika memang masih menjadi perdebatan di kalangan bangsa Elbaf. Ada yang beranggapan Nika adalah dewa baik dan ada yang beranggapan jika Nika adalah dewa jahat. Tentu yang ditakutkan oleh anak-anak ini adalah Nika yang jahat. Nah, sosok Nika di sini digambarkan mirip dengan yang ada pada naskah suci Herli. Namun jika kita perhatikan ada satu perbedaan mencolok antara Nika di naskah Herli dengan Black Nika ini. Perbedaannya ada di bagian janggut. Nah, Nika di naskah Herli tidak memiliki janggut, namun Black Nika ini punya janggut yang lumayan panjang. Ya, adanya janggut ini bisa menjadi sebuah petunjuk jika Black Nika itu benar-benar ada dan orang yang akan membangkitkannya adalah pria dengan janggut panjang. Ya, tentu sosoknya sudah terpikirkan ya, dia adalah Yonko Kurohige. Karena dia punya janggut panjang dan juga sifat jahat yang sangat alami. Tentu masih terbuka kemungkinan sih jika Yami Yami Nom yang dimakan oleh Kurohige itu juga ternyata nama palsu, seperti halnya Gomu Gomu Nomi. Dan sebenarnya buah yang dimakan Kurohige bisa jadi adalah buah tipe dewa seperti Mythical Zoa Nika. Ya, Mimin rasa hal itu masih masuk akal, apalagi jika Kurohige nantinya akan menjadi salah satu musuh utama Luffy. Oke, lanjut di bagian akhir chapter ini kita bisa melihat para ksatria suci berkumpul untuk membicarakan rencana mereka. Sejauh ini rencana mereka masih berjalan lancar. Anak-anak akan digiring menuju kapal di pantai dan kemudian akan dibawa ke Mariejoa. Tapi tentu Mimin rasa Saul, Robin, dan yang lainnya tidak akan tinggal diam. Patut kita nantikan bagaimana aksi mereka selanjutnya. Oke, kita sampai di akhir chapter. Di sini ada informasi yang menarik, yaitu bahwa ketakutan terbesar Gunko adalah Nika. Ya, kira-kira apa alasan Gunko takut pada Nika? Mungkinkah itu propaganda yang ditanamkan oleh Tenryubito ketika dia masih kecil? Ya, itu mungkin saja benar, tapi perlu diingat bahwa nama Nika itu tidak boleh dibahas secara sembarangan di kalangan Tenryubito. Bahkan para Gorosei juga terlihat menyembunyikan nama tersebut. Jadi ada kemungkinan jika Gunko tahu mengenai Nika dari orang lain, bukan dari kalangan Tenryubito. Dan hal ini semakin menguatkan dugaan jika Gunko bukanlah Tenryubito asli. Karena di kotak perkenalannya juga tidak tertulis gelar Sain yang biasanya dimiliki oleh para bangsawan pemerintah dunia itu. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review chapter 1142 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel atau Hayato. Yo!